Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, shalom umat Tuhan, shalom. Hari ini saudara yang kasih, kita sudah berada di akhir dari minggu terakhir dari bulan November, bulan 11 tahun 2022. Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa lama. Lagi kita sudah menyelesaikan tahun 22, tahun percepatan peningkatan supernatural. Amin, amin. Nah, hari ini kita sedang berbicara tentang umat yang bergerak bersama Tuhan. Di sesi terakhir hari ini kita akan berbicara tentang mengantisipasi kekurangan supernatural atas gereja. Kita sering mendengar kelimpahan supernatural, ya. Tapi hari ini saya mau berbicara untuk mengantisipasi kekurangan supernatural yang terjadi bukan di dunia, tapi di dalam gereja Tuhan. Agar kita tidak mengalami apa yang namanya the supernatural lacking, tapi kita mengalami supernatural provision abundantly. Tidak mengalami kekurangan supernatural, tapi kelimpahan supernatural. Nah, untuk itu kita mengantisipasi. Mengantisipasi adalah kata kerja yang memiliki makna membuat perhitungan, ramalan atau dugaan, rekaan tentang hal-hal yang belum tapi akan terjadi, atau memperhitungkan sebelum terjadi. Membuat perhitungan sebelum terjadi. Coba katakan demikian. Membuat perhitungan sebelum terjadi. Sebelum terjadi kekurangan supernatural yang tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali Tuhan yang menolongnya. Nah, lebih baik kita mengantisipasi supaya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita awali dengan pemikiran seperti ini. Hidup kita lebih penting daripada materi dan tubuh kita. Kesehatan kita lebih penting daripada pakaian. Yang setuju katakan amin. Saudara setuju dengan saya bukan? Bahwa hidup ini, coba katakan hidup ini lebih penting. Nah, bukan pakaian, bukan makanan, tetapi yang dibalut, dibungkus oleh pakaian itu. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25, nanti saudara tambahkan ayat yang ke-26 juga bisa. Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Saya tambahkan ayat yang ke-26. Dari sana. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai, alias tidak punya kebun, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung karena tidak punya lumbung, namun diberi makan oleh siapa? Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu lebih berharga dari burung-burung?" Katakan, saya lebih berharga dari burung-burung di udara. Come on! Yes, you are. You are more value than the bird flying on earth. Engkau lebih berharga dari burung yang terbang di udara. Nah, mengawali pikiran kita bahwa kita lebih berharga dari burung di udara, agar kita mudah mengantisipasi kekurangan-kekurangan supernatural. Yang burung sendiri tidak akan pernah terjadi itu kecuali umat Tuhan. Tuhan tidak ingin kita, atau Tuhan ingin kita hidup tanpa beban. Yang setuju katakan, saya percaya. Saudara percaya? Tuhan mau kita hidup tanpa beban. Kalau sampai ada beban pun Dia berkata, biarkan aku mengangkat beban. Haleluya. Nah, seringkali pikiran kita mendominasi
keadaan kita, sehingga kita tidak akan pernah alami yang namanya puas. Tetapi saudara harus ingat bahwa kita adalah manusia roh, bukan manusia jasmani yang punya roh, yang berjiwa. Tapi kita adalah manusia roh. Dengan kata lain, kepuasan kita tidak terdiri dari hal-hal materi atau jasmani. Tetapi pikiran kita sering mendominasi atau menguasai kita, menggiring kita agar kita cenderung ingin mendapatkan kepuasan dari materi. Ini pokok persoalan atau ini pemicu-pemicu kekurangan supernatural yang akan terjadi di gereja Tuhan pada zaman lalu, hari ini dan akan datang. Itulah sebabnya saudaraku, dia katakan tadi, kita harus perhatikan di dalam tubuh ini ada satu yang tidak kelihatan. Katakan, saya manusia roh yang punya tubuh. Katakan, yes, you are spiritual man who has the body. Kita punya rumah namanya tubuh. Rumah roh kita namanya apa saudara? Tubuh. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan mau supaya rumah kediaman tubuhnya itu jangan sampai dikontaminasi, dirusakkan oleh hanya makanan dan pakaian. Memang itu kita perlukan, tapi itu bukan segala-galanya. Segalanya adalah roh. Siapa yang tinggal dalam rumah itu yang penting, bukan rumah itu sendiri. Kenapa? Kalau bengkel dibuat kantor gubernur di situ, maka bengkel berubah menjadi apa saudara? Kantor gubernur. Kalau kantor gubernur dijadikan bengkel, maka bengkel atau kantor gubernur menjadi bengkel. Jadi siapa yang tinggal dalam, katakan dalam diri saya ada roh yang hidup. Katakan. Nah, saudara mesti tahu itu. Kita mesti tahu itu sehingga kita bisa memulai sebuah pemahaman yang benar. Kita menjaga tubuh kita, kita percaya bahwa Tuhan mau menjaga kita tetap sehat, tetap kuat, tidak punya beban yang berlebihan dalam emosi kita, dalam semua aspek yang lain, sehingga kita hidup dengan berbeban. Harusnya kita hidup dengan beranugerah, haleluya. Bukan berbeban, tapi apa saudara? Beranugerah. Alkitab berkata tadi ayat 26 bahwa Tuhan bilang begini, engkau lebih berharga dari burung-burung di udara, sehingga Bapa menjaga engkau. Bapa surgawi peduli akan burung-burung. Itu sebenarnya hanya sebuah extra caring. Karena kelimpahan kepedulian Tuhan atas umat manusia, termasuk ciptaannya burung pun, ketularan dan kecipratan, saudara yang kasih. Makanya ayat 26 tadi berkata, kita lebih berharga dari burung-burung di udara. Tuhan begitu peduli. Mengapa Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit? Ayat 26 tadi. Mungkin karena ada percakapan dari burung-burung yang terbang di langit dan sempat tertangkap oleh telinga Yesus. Saudara percaya Yesus bisa mendengar? Amen. Yesus tidak perlu pakai, saudara kekasih, spionase, saudara kekasih, alat untuk apa? Menyadap saudara kekasih percakapan manusia. Tetapi ya lihat muka saja dia bisa tahu. Ini kerut-kerut, tidak bisa jadi presiden. Yesus melihat wajah, tapi juga dikatakan, apa yang Yesus dengar? Saya bayangkan, percakapan itu para burung berkata, kasihan ya umat manusia, dong sekolah tinggi, dong pintar, dong hebat, dong tuh dapat perlindungan, penebusan darah Yesus, tapi kotong ini tidak dapat apa-apa. Dong sudah bebas dari segala macam, tapi kasihan ya, mereka tidak mengalami
betapa kepedulian Bapa mereka di surga. Sehingga kita sangat merasakan kebaikan Bapa di surga. Untuk itulah Yesus bilang, pandanglah burung-burung yang berdiskusi tentang engkau, bahwa mereka bangga karena engkau punya Bapa di surga, peduli mereka. Kalau burung yang seharusnya tidak dipedulikan, saya begitu yakin dan percaya Anda dan saya sangat dipedulikan oleh Tuhan. Amin. Katakan, saya lebih berharga dari burung-burung. Yes. Jangan izinkan burung-burung memanfaatkan kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu, saudara tidak akan pernah temukan burung komplain kecuali burung bersiul. Saudara cari lagu sekolah minggu, lagu TK, tidak ada apanya. Bersungut-sungutlah burung-burung, kecuali bersuil-suillah burung. Saudara tidak pernah ketemukan burung itu. Semua mau capres habis, tidak ada yang cawapres. Semua mau kepala ini habis, semua mau ini habis, semua mau itu habis, semua mau begini, semua mau. Burung tidak pernah bersungut-sungut, kecuali bersiul-siul tentang the goodness of God. Dan kalau kita manusia yang bersungut-sungut, burung bilang, mari kau tentukan tempat. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita harus punya pandangan bahwa kasih karunia itu tentang penyediaan Allah. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menyediakan. Haleluya, amen. Jadi kasih karunia adalah tentang apa saudara? Penyediaan Allah. Sedangkan Taurat berbicara soal apa saudara? Tuntutan. Tuntutan itu adalah harapan yang tidak mungkin dihasilkan oleh manusia, tapi dimintakan. Ayo, kamu harus hidup benar, kamu harus hidup suci, penuh pengampunan, bebas kepahitan, bebas kemarahan, bebas hoax, bebas gelisah. Bagaimana mungkin Anda mengambil air di tempat yang kering? Karena ketidakmampuan manusia, maka Tuhan memberikan anugerah, kasih karunia-Nya. Dan dikatakan di situ, Tuhan menyediakan. Haleluya. Anda tidak hidup dari sebuah tuntutan Tuhan, tapi Anda hidup dari pemberian anugerah Tuhan. Kita mesti tangkap ini. Katakan, saya tidak hidup karena tuntut, tapi karena menerima. Katakan, yes, saya dan saudara tidak hidup karena dituntut oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia pernah jatuh dan hilang segala kemuliaan. Makanya Dia pulihkan manusia kembali dengan memberikan anugerah yang berlimpah. Menyediakan. Katakan, anugerah menyediakan. Dia sediakan apa yang Tuhan perlukan di dalam saya dan saudara. Sehingga Tuhan tidak kecewa karena Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Sehingga ketika Dia mau melihatnya, memang pernah Dia invest, Dia tanamkan dalam diri kita sebuah anugerah. Di bawah kasih karunia, penyediaan Tuhan itu berlimpah. Haleluya. Katakan, saya berkelimpahan di bawah anugerah. Haleluya. Katakan, yes. Kita berada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi saya dan saudara kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan berapa hal? Termasuk makanan, minuman, pakaian, kebutuhan keuangan kita, kesehatan kita, hidup hari ini akan datang, menyangkut keluarga kita, keturunan kita, amen. Dia mengaruniakan, artinya Anda hanya menerima. Katakan, saya menerima. Menerima apa? Saudara perhatikan baik-baik. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Yesus menjadi penjamin penerimaan kita. Haleluya. Sejauh Yesus menjamin, surga tidak pernah batasi. Bersama-sama dengan Dia. Bukan dengan kekuatan Taurat yang hanya menyuruh kita berbuat baik. Dia sendiri tidak punya kuasa. Ibarat cermin yang bisa menunjukkan ada coreng, ada wajah yang jelek, kotor.
tapi cermin tidak punya kekuatan dengan apapun yang bisa menolong kita menjadi bersih. Tapi anugerah dikatakan, dia yang tidak menyayangkan anaknya dikaruniakan. Katakan, kalau saya sudah menerima Yesus, katakan, yang lain hanya tambahan. Yang lain apa? Karena Yesus datang dengan semua yang surga punya. Tuhan tidak mengaruniakan separuh-separuh, tapi semuanya, all granted. Semuanya diberikan kepada saya dan saudara. Haleluya. Katakan semuanya, yes. Saudara mesti tangkap ini yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Karena saya penting, saya lebih berharga dari burung di udara, dan saya mendapatkan anugerah dan kasih setia dari Tuhan. Dia pasti akan memberikan. Dia tidak akan pernah menahan semua hal baik yang lebih rendah. No, yang terbaik dia tidak pernah menahan. Kebaikan Tuhan tidak pernah ditahan atas hidup saya dan saudara. Karena itu kita tempatkan Tuhan dalam setiap situasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak tempatkan Tuhan dalam setiap keadaan, maka apa yang Tuhan mau karuniakan kepada kita tidak bisa kita terima karena kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Makanya kita menerima bersama-sama dengan Yesus, artinya saya tempatkan Yesus dalam segala keadaan saya. Nah, ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Hal-hal yang penting yang perlu diantisipasi agar kita tidak salah kaprah, tidak terjebak. Hal-hal yang perlu diantisipasi yaitu tentang janji Tuhan untuk membangun bait Allah. Ini harus diperhatikan. Di dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 11 supaya kita perhatikan sehingga antisipasi kita tidak salah. Dikatakan di dalam Hagai 1 nanti kita baca mulai ayat 2 sampai 5 dan seterusnya nanti saya akan baca. Tapi untuk itu saya memberikan latar belakang ayat ini. Nah, jadi pembuangan oleh bangsa Israel di Babel, lalu saatnya mereka sudah mendapatkan kebaikan dari Raja Darius, lalu mereka harus pulang ke Yerusalem. Dan pada waktu itu bait Salomo sudah dihancurkan, bait Allah sudah dirobohkan, bangsa Israel mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak lagi di bawah kepemimpinan Raja Darius, tapi Cyrus. Cyrus ini, saudara kekasih, raja yang cemburu melihat orang Israel mengalami kebaikan-kebaikan Raja Darius. Karena itu dia mengirimkan surat, bukan surat biasa, tapi isinya decree, keputusan raja, menerangkan bahwa dilarang membangun bait Allah. Sehingga pada masa itu saudara belum ada seperti sekarang media sosial, medsos yang begitu masif di mana-mana. Dalam waktu yang singkat pernyataan seseorang, apalagi dia raja, bisa viral di semua bentuk media sosial. Pada waktu itu belum ada. Tetapi berita itu bisa menyebar, terintimidasi kepada bangsa Israel. 42.000 orang yang pulang kembali ke Yerusalem, supaya mereka jangan dikatakan intimidasi itu, belum waktunya kamu membangun. Jangan buang waktu percuma. Nah, saudara lihat, sekarang ini media sosial sangat masif dan saudara lihat, kita buka ikut TikTok saja saudara kekasih, itu segala macam satu lagu dengan 1000 gaya bisa dibuat, tarian dari single
dancer sampai grup dancer, saudara yang kasih. Saudara nonton itu bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam. Saudara pindah lagi. Dan saudara tahu akibatnya apa? Kita termakan dengan atau tercuri dengan kehilangan motivasi untuk mempercayai suara yang Tuhan suarakan. Karena itu saudara yang kasih, di tengah-tengah intimidasi, berita hoax, berita palsu, berita fake yang membawa keraguan-raguan kepada bangsa Israel untuk tidak membangun, muncul atau Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Hagai. Hagai yang berarti God is saying my feast. Hagai artinya Tuhanlah pesta atau perayaanku. Tuhan memakai Hagai tanpa takut terhadap dekrit raja yang berkata belum membangun, belum saatnya membangun, jangan membangun. Tapi Hagai dia bangkit dan ditulis dalam Hagai 1 ayat 2 mulai dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum waktunya karena mereka termakan dengan Sairus untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bangsa Israel tidak membangun, tapi mereka membangun rumah mereka sendiri, kesenangan mereka sendiri, hobi mereka sendiri, karir mereka sendiri, dan semua tertuju kepada self-centered pleasure, menyenangkan diri sendiri dengan semua keadaan. Dengan berkata, belum waktunya. Dikatakan ayat 5 yang terakhir, perhatikanlah keadaanmu. Untuk memperhatikan keadaan kita jangan ambil dari BMG, dari bagian peramalan atau meteorologi tentang akan ada gempa dan sebagainya. Jangan ambil dari berita-berita yang lain, tapi ambillah warning keadaan yang ditulis oleh firman Allah di dalam Efesus 5. Karena ini tuh akan menolong kita. Mulai ayat yang ke-14 sampai 18, di situ dikatakan bagaimana kita memperhatikan keadaan kita. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bukan orang aring atau minyak angin atau urung-uringan. Hiduplah seperti orang apa saudara? Arif, bukan orang aring, uring-uringan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena apa saudara? Hari-hari ini adalah baik. Apa? Ya. 17. Sebab hari-hari itu jahat, dia bilang apa? Janganlah kamu bodoh. Minta maaf bagi Anda yang pintar-pintar, yang bergelar tinggi, atau yang paham banyak hal. Dia bilang janganlah kamu bodoh. Karena bodoh ini bukan sekolah atau tidak sekolah. Di sini, bodohnya ini. Dia bilang apa? Tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang bodoh bukan tidak punya sekolah. Bisa saja orang punya sekolah, tetapi tanpa mengerti. They have all the knowledge minus knowing the will of God. Dia punya semua pengetahuan, tapi minus kekurangan mengerti kehendak Tuhan. Itu yang disebut don't be foolish. Jangan bodoh. Dengan kata lain, ada usaha yang kita kerjakan bukan untuk menyelamatkan diri kita. Karena keselamatan tidak diusahakan tapi diterima. Amen.
kita sudah menerima anugerah keselamatan yang tidak akan pernah hilang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak akan pernah hilang. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Sejauh Tuhan masih ada, keselamatan kita masih tetap ada. Haleluya. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya pelayanan menjangkau 7 gunung, pemerintahan politik, pemerintahan dan politik, media, sport, bisnis, pendidikan, sosial, gereja, dan 7 gunung itu adalah kehendak Tuhan. 4 legasi, Kupang Healthy, Kupang Wise, Kupang Go, Kupang Prosper, Komsel, memenangkan jiwa, memuridkan, menara doa adalah kehendak Tuhan yang nyata. Amen. Yang Anda tidak perlu bergumul terlalu sukar dan sulit. Tapi Anda hanya melihat apa yang ada dalam gereja Tuhan. Karena gereja adalah pilar-pilar kerajaan Allah di bumi. Lihat apa yang ada dalam gereja lokal saudara. Jangan lihat apa yang terjadi di YouTube di gereja lain. Tapi lihat apa yang sedang terjadi dalam gereja lokal di mana saudara. Lihat di dalam rumah di mana Anda Tuhan tempatkan. Ada 7 gunung pelayanan yang sedang kita doakan dan mengutus orang-orang ke sana. Ada 4 legasi yang kita sementara kumandangkan dan berusaha untuk mulai dengan apa yang ada pada kita. Haleluya, amen. Kita mau menjadi orang yang arif, bukan uring-uringan, asal-asalan atau kumat-kumatan, saudara yang kasih. Tapi orang-orang yang berlegasi, menjalankan komsel, menangkan jiwa, memuridkan, masuk dalam menara doa, dan sebagainya. Itu adalah bagian yang real, yang tidak usah repot-repot lagi untuk berusaha. Karena sudah dibantukan, dicerahkan, diterangkan, dinyuskan, haleluya, kepada saya dan saudara. Amin. Supaya apa? Supaya waktu kita tidak habis hanya melakukan kepentingan diri kita sendiri. Tidak semata-mata hidup kerja untuk kerjakan pekerjaan kita sendiri, hobi dan kesenangan kita mau kita sendiri. Tetapi ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan apa saudara? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk artinya saudara yang kasih, mabuk dengan urusan pekerjaan kita sendiri sampai pulang sudah jalan salah saudara yang kasih. Pulang sudah tidak tahu mau bikin apa lagi di rumah. Itu saking mabuknya berurusan dengan pekerjaan kita sendiri. Mabuk karena saudara yang kasih membuat kita, atau mabuk karena pergumulan kita terlalu berat. Tantangan begitu banyak, kebutuhan begitu besar, income menjadi sedikit. Kita mengejar target yang dalam persaingan yang begitu banyak. Akibatnya kita hidup tanpa prioritas. Sehingga kita mabuk oleh kepentingan. Mabuk itu biasanya pusing, saudara kekasih. Oke, jadi orang bilang, beta pusing dengan kamu. Beta mabuk dengan kamu. Jarang, saudara kekasih. Saudara bilang, beta pusing, beta mabuk dengan anak-anak dong. Tidak. Kita apa? Pusing dengan ini. Saya pusing dengan ini pekerjaan. Saya pusing dengan ini hidup. Sebenarnya karena mabuk, makanya pusing. Tidak selama pusing itu mabuk, saudara kekasih. Kita mabuk dengan perkara-perkara dunia ini. Akibatnya apa saudara yang kasih? Waktu kita berjalan begitu cepat, tetapi tanpa melakukan kehendak Tuhan. Tidak semua pekerjaan itu pekerjaan Tuhan, tidak semua yang baik itu benar. Makanya dia bilang, usahakanlah supaya kamu mengerti. Dan ketika Anda dikasih tahu visi misi jemaat ini, pergerakan apa yang kita sedang kerjakan, Anda menjadi jemaat yang berbahagia karena Anda tidak pernah bingung-bingung lagi. Amin saudara. Clear apa yang saudara bisa lakukan. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang merupakan disiplin dari Tuhan bagi mereka yang berkata belum waktunya membangun. Sebagai suami istri misalnya kita perhatikan keadaan kita. Kita akan melewati pasang surut, dinamika, hubungan yang terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Sebenarnya diakhiri atau maksud dari semuanya itu supaya kita lebih solid lagi, saudara yang kasih. Kita memperhatikan, seringkali saudara yang kasih, ini bisa menjadi kendala-kendala.
Sehingga perjalanan kita sebagai suami dan istri, pasangan suami istri tidak solid, tidak kuat karena banyak hal yang terjadi. Saudara yang kasih, salah satu yang merongrong kekuatan pasangan suami istri adalah perkataan kita. Your words sustain your marriage or destroy your marriage. Your word. Katakan, perkataan saya. Perkataan kita itu akan menjadi pembunuh motivasi bagi sang suami, bagi sang istri. Itulah sebabnya saudara yang kasih kita waspada. Sehingga jangan sampai perkataan-perkataan kita menimbulkan ketidaksemangatan lagi. Kita hidup sebagai pasutri yang membuat kita seolah-olah ada, tapi kita sebenarnya tidak ada lagi. Perhatikan ini umat Tuhan. Perhatikan keadaanmu sebagai suami, sebagai istri. Perhatikan baik-baik. Supaya jangan sampai kita kelewatan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menuju atau sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan bagi mereka. Kita tidak sekedar punya anak laki-laki senang, wow ini nama saya. Anak perempuan nanti juga punya orang lain. No, saudara yang kasih. Siapa bilang begitu? Coba kasih ayat mana? Nah, laki-laki itu punya saya, perempuan itu punya orang lain. Sehingga perempuan jangan sekolah. Tidak ada begitu. Justru dikatakan oleh Mazmur 104 bahwa perempuan, anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang yang diukir indah untuk istana. Bukan rumah reruntuhan. Tapi untuk apa saudara? Dengan kata lain, perempuan itu kemegahan keluarga. Laki-laki seperti tanam-tanaman yang menjadi tumbuh kuat pada masa mudanya. Dua-dua punya kepentingan. Haleluya, amen. Nah, bagaimana kita mendidik mereka agar mereka tahu kehendak Tuhan? Itu penting. Kita tidak ikut gagakan, wah sekolah di sana hebat, full AC, full multimedia, full ini, full ini, full ini, full ini. Tetapi tidak full dengan kehendak Tuhan yang mereka tahu. Kita harus didik membawa mereka agar mereka tahu. Kenapa? Kalau mereka tahu kehendak Tuhan bagi mereka, dengar baik-baik, uang di kantong mau bisa kurang, pengaruh mau bisa kurang, tapi kehendak Tuhan, Tuhan akan bela bagi mereka. Amen. Walaupun gajimu di bawah prasejahtera, tapi ketika engkau tahu kehendak Tuhan, daunku sambil Tuhan buat menjadi dolar membantu anak-anak. Makanya bagaimana kita bisa membawa anak-anak untuk mengerti kehendak Tuhan dalam pendidikan. Bukan sekedar sekolah negeri yang murah. Itu penting. Ada yang berkata yang paling parah begini. Kok dulu kotong di SMA Kristen tahun 62, 72, saya mesin tik begini-begini, saya masih hidup. Itu tahun 62, 72, 82 kawan. Sekarang 2022. Hah? Bagaimana dulu zaman saya, zaman Om Ais, kamu terapkan sekarang hari ini tuh cucu-cucu. Dia bilang, Oma, kasih yoyen dulu. Nah. Kenapa? Tidak bisa. Kita mesti kontemporer. Haleluya. Kita mesti tahu bahasa mereka. Buang itu HP, buang itu. Anak-anak sekalian hidup tidak bisa tanpa HP. Tetapi gunakanlah waktu mereka. Ini pap, lu boleh pegang HP, papa pegang alat casnya, oke? Mantap. Ketika mau rampas HP besar jatuh 7 juta malayang. Kalau mau rampas tali cas ya paling 200.000, 300.000 malayang. Hikmahnya di situ bukan? Saya pernah alami itu Pak Marcel. Kita minta hikmat Tuhan. Mereka tidak bisa hidup tanpa multimedia sekarang. Ini manusia multimedia. Sampai mau kasih anak diam pun harus pakai multimedia. Sampai satu hari satu ibu bertanya kepada anaknya. Nah, kalau kamu besar kamu cita-cita mau jadi apa nak? Dengan gampang dan gampang berkata, saya mau tutup semua pabrik HP. Kenapa tutup semua pabrik HP? Supaya mama gendong saya. Kalau tidak kemana-mana mama koko ini HP di mana-mana. Bayangkan, anak-anak sampai pintarnya luar biasa. Besar mau jadi apa? Teknologi yang bisa menutup semua pabrik HP
supaya mamanya tidak pegang HP, pegang dia saja. Saudara lihat. Jadi mungkin itu guyon, tapi sudah lihat, kita mesti tahu kenapa. Kemudian saudara yang kasih, sebagai pemuda-pemudi, kemampuan kemandirian dalam menata kehidupan pribadi kita. Saya lebih setuju kamu muda-muda mulai berusaha. Jangan harap honor di Kota Kupang, honor di provinsi, honor di Istana Merdeka, saudara. Honor. Yang penting PNS. Bukan berarti itu tidak baik, tapi dalam dirimu ada potensi yang jauh lebih besar. Amen. Yang bisa Tuhan kerjakan. Kecuali kalau memang Tuhan tempatkan kamu di situ, jadilah PNS yang benar-benar hidup tanpa nego-nego, tanpa kompromi, hidup dari gaji pun saja. Jangan pernah hidup pada yang lain-lain. Tapi kalau mau melakukan kehendak Tuhan, kemandirian. Saya dari 16 masuk 17 tahun sudah mandiri. Sampai hari ini saya masih mandiri, saudara kasih. Hanya dibantu oleh kaos kaki dan sepatu. Sehingga kita bisa kelola hidup ini. Tidak tergantung apa-apa mama. Papa. Nah, satu yang menjadi kesulitan kita sekarang adalah begini. Ada orang tua punya niat bagus, tapi itu kadang-kadang kurang bijak. Pernah dengar bilang, beta susah, jadi beta sama mau bepa anak-anak susah. Kemudian hari susah mau double. Dulu susah, sekarang susah urus anak, double lagi kan? Kenapa? Karena kalau kamu tidak mau anak-anakmu susah dan kamu manjakan dia, itu seperti kamu kasih dia yang enak. Begitu saudara-saudara makan enak semuanya, periksa gula darah tinggi, periksa darah tinggi, periksa jantung, jantungnya naik turun. Periksa ginjalnya warna hitam. Tidak mampu lagi kelola menyaring penyakit. Lalu saudara bilang, nah sekarang kurangi makan enak. Begitu kamu kurangi makan enak, sengsaranya minta ampun. Dan tidak banyak orang yang bisa sukses dalam program itu. Banyak yang mati. Sama juga, kalau kamu tidak mau anakmu susah seperti kamu, mintalah nilai-nilai dari Tuhan. Amin. Untuk Tuhan membuat mereka. Kamu bisa membuat. Agar mereka juga bisa mengalami proses kesukaran. Tapi berbeda dengan kita zaman dulu. Ada orang tua, dulu bapak gulin drum bawa air, pikul air. Sekarang, mama cantik ini pikul air. Dorong bilang apa itu nyong-nyong. Mau nyong-nyong marah dan beta. Ya betul juga kan, saudara bayangkan saudara kasih. Saudara pernah jagung kan manis, saudara depan jagung goreng. Dan saudara paksa dia bawa jagung goreng di tahun 70-an di Bonipoi, saudara anak